Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, secara istimewa hari ini kita memulai masa prapaskah kita. Dalam semangat pertobatan ini, kita datang sebagai orang-orang yang haus akan kebenaran dan kerahiman Allah. Allah melalui masa retret agung ini menawarkan kasih-Nya. Allah menawarkan air hidup untuk memuaskan kita yang haus akan kebenaran dan kerahiman-Nya. Allah menjanjikan, menawarkan air hidup yang akan memuaskan dan membersihkan jiwa kita yang kotor. Maka perjalanan kita dalam 40 hari ke depan tak lain dan tak bukan adalah perjalanan untuk menemukan Allah dan berdialog dengannya. Adalah perjalanan untuk mengenal Allah dan memahami maksudnya. Perjalanan dengan tujuan menerima air hidup dan bersaksi tentang karyanya. Namun, perjalanan rohani ini bukanlah perjalanan yang mudah, bukanlah perjalanan yang tanpa tantangan, karena kita semua datang sebagai orang yang membawa keterbatasan kita, datang membawa dosa-dosa kita, membawa segala kekurangan kita. Namun, dalam ibadah sore hari ini, kita akan belajar dari seorang wanita Samaria yang walaupun datang dengan keberdosaan, datang dengan kekurangan dan dosa, dia tetap mampu mengenal Allah, menjumpai Allah, dan menerima air hidup dari Allah. Maka menyadari identitas kita yang datang sebagai orang berdosa, maka layaklah di awal ibadat sabda ini kita merendahkan diri di hadapan Allah dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku Saya Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Baik dan Maha Rahim, guna memulihkan segala sesuatu yang telah dikacaukan oleh dosa manusia, maka Engkau mengajar kami berpuasa, berdoa dan beramal. Dengan rendah hati kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Semoga Engkau berkenan menerima kami lagi, serta mengampuni kami, dan tegakkanlah kiranya kami yang tertindih oleh beban dosa kami. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Keluaran. Tatkala bangsa Israel mengembara di padang gurun, mereka kehausan dan dengan bersungut-sungut berkata kepada Musa, "Mengapa engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah.
maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga dinamailah tempat itu Massa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Pada ketika itu, Yesus tiba di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau, seorang Yahudi, minta minum kepadaku, seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadamu,
Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Saudara-saudara yang terkasih, kalau orang buat sumur itu, mau dia sumur bor, sumur manual, tujuannya tetap sama, mencari mata air yang ada di dalam tanah. Sebenarnya semua tanah itu ada mata airnya, hanya saja kedalaman mata air itu yang berbeda. Ada yang 1 meter sudah ketemu mata airnya, ada yang harus beberapa meter atau puluhan meter di bor baru ketemu mata airnya. Tanahnya juga berbeda, ada tanah yang lembut, mudah digali, baru ketemu mata airnya. Tapi ada tanah yang keras, mau pakai alat keras-keras baru bisa ketemu mata airnya. Nah, dalam proses mencari mata air itu, mau dia digali, pakai cangkul, mau dia dibor, orang tetap sama, pasti membersihkan tanah itu dari segala batu, kerikil, pasir, lumpur yang ada di tanah itu, sampai ketemu dasar tanah yang bersih. Disitulah ada air yang jernih, ketemu mata air. Karena di dalam tanah yang bersih inilah ditemukan air yang jernih. Dalam perikop Injil yang baru kita dengar ini, dikisahkan seorang wanita Samaria yang datang ke sumur Yakub untuk mencari air. Ketika sampai di situ, dia ketemu Yesus. Yesus sedang beristirahat sendiri karena murid-muridnya tadi diceritakan sedang pergi mencari makanan.
Jadi perjumpaan wanita ini dengan Yesus hanya mereka berdua yang ada dekat sumur itu. Jadi dialog yang terjadi di situ face to face antara satu orang dengan satu orang. Dialog yang intim, tidak ada orang lain lagi. Hanya Yesus dan wanita ini. Awalnya wanita ini tidak kenal Yesus. Dia masih lihat Yesus ini sebagai orang asing. Ketika Yesus minta minum pertama kali itu, dia menolak untuk memberi Yesus. Alasannya karena Yesus seorang Yahudi, dia seorang Samaria. Dalam kuliah-kuliah kita tahu relasi orang Yahudi dengan orang Samaria itu kurang baik, karena orang Yahudi yang menganggap rendah orang Samaria yang berdarah campuran itu. Maka Imam Agung Yahudi itu pernah membakar tempat sembahyang orang Samaria. Maka ada relasi yang tidak baik. Maka menurut perempuan ini sangat tidak masuk akal kalau dia memberi Yesus itu air minum. Namun Yesus mengatakan, kalau wanita ini tahu siapa Yesus, dia pasti memberikan Yesus minum. Di sini Yesus tidak memperhitungkan pertentangan yang ada antara orang Samaria dan orang Yahudi. Yesus hadir sebagai pembawa damai yang menerima siapapun tanpa ada pertentangan di antara mereka. Yesus menerima wanita Samaria ini. Yesus menghargai wanita ini. Pernyataan penolakan dari wanita Samaria ini yang menolak untuk memberi Yesus minum seketika dibalik oleh Yesus. Awalnya Yesus yang meminta, lalu Yesus yang memberi air hidup. Namun wanita ini tetap tidak paham, tidak mengerti apa yang dimaksud Yesus ini. Yesus katakan bahwa Yesus bukan memberikan air yang ada dalam sumur, bukan air itu yang mau diberikan Yesus. Tapi tetap juga wanita tidak paham dan tak kenal Yesus. Yesus menawarkan air hidup, tapi wanita ini malah mengartikannya sebagai air dari sumur Yakub. Nah, jadi dalam dialog ini ada dua pandangan yang berbeda. Yesus yang menawarkan air rohani untuk memuaskan selama-lamanya, dan wanita ini yang mengartikan pemberian Yesus itu sebagai pemberian jasmani. Nah, dalam kelanjutan dialognya tadi, pandangan wanita ini seketika berubah ketika dia terkejut Yesus mengenal dia. Inilah titik balik dari Yesus yang merubah hidup wanita ini. Tiba-tiba Yesus katakan latar belakang hidup wanita ini. Yesus bisa tahu dia dah 5 kali menikah, dan yang tinggal dengan dia sekarang bukan suaminya. Ungkapan Yesus ini yang menyebut latar belakang hidup wanita ini bermakna membangun kesadaran bahwa wanita ini penuh dengan keberdosaan. 5 kali menikah itu berarti dalam kehidupan sosial wanita ini udah lain dari orang yang dalam kehidupan sosial itu. Pasti ada yang tidak benar dengan wanita ini. Betapa berdosanya dia dipandang dalam kehidupan sosialnya. Yesus kenal. Maka ketika Yesus katakan bahwa wanita ini berdosa, wanita ini sadar dengan dosanya. Dan yang paling terpenting, setelah sadar dia terbuka. Dia terbuka dengan Yesus, dia akui dosanya. Ketika Yesus habis ungkapkan dosanya itu, keadaan hidupnya yang buruk, dia katakan kepada Yesus, dan benar katamu. Dia membenarkan dosanya disebutkan oleh Yesus itu. Jadi ada kerendahan hati, keterbukaan untuk mengakui dosa. Tapi tidak cukup sampai di situ. Wanita ini juga menerima Yesus. Jadi ada pembaruan hidup. Wanita ini membersihkan dan melayakkan dirinya. Ya, ketika dia membersihkan diri, ketika diri dalam keadaan bersih itu, karena sudah dibersihkan oleh Yesus, disitulah ia mengenal Yesus dan memahami air hidup yang ditawarkan Yesus. Wanita ini menemukan air hidup, yakni kebenaran dan kehikmatan Allah yang menerimanya ketika ia membersihkan diri dari segala dosa dan latar belakang hidupnya yang buruk. Ia memberi diri kepada kerahiman Allah yang menerimanya. Air hidup itu langsung memenuhi dirinya, memberi kepuasan dan membersihkan jiwanya. Air hidup yang diterimanya langsung merubah hidupnya. Jadi setelah dia merendahkan dirinya tadi, mengakui dosanya, Yesus memberikan air hidup, lalu dia merubah hidupnya. Inilah pertobatan yang dialami oleh wanita Samaria ini. Bukti dari perubahan hidup wanita Samaria ini ditunjukkan dengan ia yang bersaksi tentang Yesus. Dia bersaksi kepada orang-orang di kotanya. Bisa kita bayangkan, dia yang mendapat pandangan negatif pasti dari kehidupan sosialnya karena latar belakang hidupnya, dia menjadi saksi dari Yesus.
Dia yang membawa orang lain itu datang kepada Yesus, sehingga orang lain mengenal dan berjumpa dengan Yesus. Tapi perlu diingat bahwa orang-orang itu percaya bukan lagi karena perkataan wanita ini, melainkan karena telah berjumpa masing-masing secara pribadi dengan Yesus. Kisah pertumbuhan iman wanita Samaria ini menjadi model yang tepat bagi kita yang hari ini memulai masa Prapaskah. Dalam kepenuhan tahun liturgi ini, gereja menetapkan masa khusus ini agar kita yang haus akan kebenaran dan kerahiman Allah itu datang kepada Yesus untuk menimba air hidup darinya. Masa retret agung ini mengartikan setiap pribadi kita yang datang ke dekat sumur air hidup. Prapaskah ini adalah wilayah di sekitar sumur itu. Dan ketika kita memasuki wilayah itu, kita bertemu dengan sumur dan kita bertemu dengan Yesus. Prapaskah ini menjadi latar di mana kita berjumpa face to face. Dalam kontemplasi kita menjumpai hanya ada kita dan Yesus di dalam lubuk hati kita terdalam. Disitulah kita berdialog dengan Yesus. Yesus tentunya menerima kita seperti dia menerima wanita Samaria. Dia mengenal setiap pribadi kita. Kalau kata Pamungkas itu, Yesus kenal kita sampai to the bone. Sampai ke tulang-tulang kita itu, Yesus kenal. Biarpun kita dipenuhi pertentangan dan dosa, Yesus tetaplah berbelas kasih. Yesus sudah menawarkan air hidup kepada kita. Kebenaran dan kerahimannya sudah tersedia bagi kita. Jadi kerahiman itu mutlak sudah ditawarkan kepada kita. Namun permasalahannya kerap kali kita menjadi seperti wanita Samaria. Jadi ketika Yesus ada di depan kita gagal untuk memahami Yesus. Kita gagal untuk mengenalnya. Kita malah melihat Yesus sebagai orang asing. Kita memang menemukannya, tetapi belum tentu kita mengenal dan memahaminya. Kegagalan untuk memahami Yesus dan menerima air hidup darinya akan kita alami jika kita masih tetap dalam keadaan kita yang tidak layak. Jika kita masih tidak mau merubah diri kita, maka dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk menemukan kerahiman Allah itu. Kita diajak untuk melayakkan diri kita supaya kita menemukan kerahiman yang sudah ditawarkan kepada kita. Maka kita dipanggil untuk membersihkan segala batu, segala kerikil, pasir, lumpur yang melekat pada diri kita. Kita diajak untuk membersihkan diri kita. Kita diajak untuk membuka diri kita terhadap kasih Allah itu. Keadaan jiwa kita yang bersih itu membuat kita layak menemukan air hidup itu yang sudah ditawarkan kepada kita. Air hidup yang jernih itu ditemukan di dalam jiwa yang bersih. Maka melalui wanita Samaria dalam Injil ini, kita mendapat pola pertumbuhan yang sesuai untuk diadopsi dalam masa Prapaskah. Pertama-tama, kita datang sebagai orang yang haus akan kebenaran dan kerahiman Allah. Lalu dalam suasana pertobatan dan kontemplasi ini, kita menemukan Yesus seorang diri. Kita berdialog dengan Yesus. Kita menemukannya, kita membuka diri dengan Yesus. Kita menyadari segala dosa dan kekurangan kita. Dan yang terpenting, kita berusaha membersihkan diri dari segala kotoran hidup itu. Yesus pun menerima kita dan memberi kita air hidup. Air hidup itu memenuhi jiwa kita dan memberi kepuasan. Air hidup itu membersihkan jiwa kita dan pastinya merubah hidup kita. Hidup yang berubah karena air hidup kerahiman itu akan memampukan kita bersaksi tentangnya kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun berjumpa dengan Yesus dalam hidupnya. Kasih Allah menaungi hidup kita. Setelah merenungkan sabda Allah, marilah kita bangkit berdiri untuk mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, dan kedua Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dan oleh Allah Maha Maria,
Berdoa kepada Allah Bapa kita, sumber segala kehidupan. Bagi gereja Allah, ya Bapa, bantulah gerejamu, jangan sampai mengecewakan orang yang mendambakan hidup sejati, melainkan mengantarnya kepada Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, curahkanlah roh-Mu kepada masyarakat kami, agar dari lambang-lambang pada alam semesta kami dapat sampai menemukan Dikau dalam diri Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang mau meninggalkan gereja, ya Bapa, bukalah mata hati mereka yang mau meninggalkan gereja, agar mereka merasa tertarik lagi akan usaha-usaha kami yang jujur untuk hidup sesuai dengan semangat Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar sumber hidup sejati, ya Bapa, sadarkanlah kami akan kehendak Yesus yang mengutus kami melanjutkan dan menyelesaikan karyanya. Tolonglah kami untuk menjumpai Engkau di dalam masa retret agung ini, agar kami dapat bergembira menuju kebangkitan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita juga berdoa untuk para kaum religius di Nicaragua yang ditangkap, dipenjara karena mengkritik rezim otoriter. Semoga dalam masa prapaskah ini mereka mampu menemukan Allah dalam penderitaan hidupnya, mereka mampu mengalami pertobatan sekalipun di tengah masa-masa sulit. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah doa-doa dan permohonan kami ya Allah. Perkenankanlah kami hidup sesuai dengan semangat-Mu. Maka setiap hari kami akan memberi kesaksian akan cinta kasih sejati, sekarang dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyempurnakan segala permohonan kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Tahu, Engkau tahu keinginan hati kami, dan tahu pula apa yang kami perlukan untuk hidup layak sebagai manusia. Kabulkanlah doa permohonan kami akan kebahagiaan dan kesejahteraan, dan teguhkanlah kepercayaan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami, bahwa Roh-Mu selalu mengantar kami menuju tanah perjanjian-Mu dan kedamaian-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Engkau dalam Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian dan semua yang kita doakan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini ibadah sabda kita sore ini telah selesai. Syukurlah. Hidupku, indahkan doa.
Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.